it! Oh, Sherman! Oh! Halo. Halo brother, Sugeng Rawu in channel Lambe Movie. Halo juga Pak Slamet. Jadi kali ini saya akan merangkum film yang bergenre komedi berjudul Nutty Professor 2 The Clams yang rilis pada tahun 2000. Di film ini akan menceritakan tentang seorang profesor yang membenci gennya sendiri. Bukan begitu Pak Slamet? Pak Slamet gak benci kan sama gen Bapak sendiri? Oke, baiklah, saya dikacangin lagi. Sembari menunggu Pak Slamet membeli rokok sempurna kretek, mending langsung kita mulai saja. And enjoy this Lambe Movie. Nope. Film ini dibuka dengan pernikahan Sherman Clum. Kita panggil aja Profesor Maman. Mengapa? Karena Sherman adalah seorang profesor dan saya memanggilnya Maman because I like. Sedangkan pengantinnya Profesor Maman bernama Dennis Gaines. Kita panggil aja Mbak Dennis ya. Has any reason why these two should not be with? Lalu semua orang yang ada di sana terkaget-kaget melihat itu. Pria tersebut bernama Buddy Love. Dan sang calon istri pun pingsan. Tapi bohong, ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang sering dialami oleh Profesor Maman. Profesor Maman sedang konsul kepada seorang psikolog yang bernama Dr. Noel. Profesor Maman ini sangat mencintai Mbak Dennis. Profesor Maman tak bisa membuat Dennis jatuh cinta kepadanya selagi ada Buddy Love. Jadi Buddy Love ini merupakan sesuatu yang ada di diri Kang Maman, yang terkadang dapat mengendalikan Profesor Maman. Dr. Noel memberi saran agar Profesor Maman mau belajar untuk mengendalikan Buddy Love dan menerima fakta bahwa Buddy Love merupakan bagian dari dalam diri Kang Maman dan yang dapat bertanggung jawab atas dirinya adalah Profesor Maman itu sendiri. Profesor Maman pun pergi bekerja, tetapi ia mampir ke Mbak Dennis terlebih dahulu. Untuk mendapatkan tempat duduk yang nyaman, Profesor Maman menerobos masuk. Harap dimaklumkan ya, karena ini lawakan orang tua, jadi crispy sekali rasanya. Ketika ingin PDKT dengan Mbak Dennis, tiba-tiba saja mas-mas berkepala pelontos ini datang. Ia bernama Dan Richmond. Mereka bertiga segera melakukan sebuah pengobatan terhadap pasien mereka, yaitu seorang anjing yang menderita artritis akut, disertai dengan mata buram. Itu semua merupakan tanda penuaan lanjut. Profesor Maman memulai memeriksanya melalui gen dari sang anjing. Lalu ia memberikan sebuah ramuan dan anjing itu pun kembali lebih muda. Namun ternyata efek ramuan itu hanya sementara. Profesor Maman bersama keluarga besarnya dan tidak lupa juga Mbak Dennis sedang melakukan sebuah makan malam bersama di sebuah warteg. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keluarganya si Maman memang sangatlah subur. Mereka melakukan makan malam ini untuk merayakan pensiun ayahnya si Maman. Namun Profesor Maman keceplosan bahwa ayahnya tidak pensiun, melainkan dipecat. Dan itu membuat ayahnya Kang Maman keselak pentol. Profesor Maman pun mencoba untuk menolong ayahnya. Karena malu, si ayah pun pergi dari warteg. Sedangkan si kakek yang melihat ada pentol nganggur, tanpa pikir panjang ia pun memakan pentol tersebut. Keesokan harinya Profesor Maman dan anak buahnya berusaha untuk menyempurnakan ramuan kembali muda. Dan saat memeriksa gen dari sang anjing ditemukan Buddy Love. Profesor Maman berniat untuk menghilangkan Buddy Love dari gen sang anjing. Namun anak buahnya memberi saran agar mengisolasikan dan juga ekstrak itu saja. Tiba-tiba saja Mbak Dennis datang untuk mengajak berbicara empat mata dengan Profesor Maman. Mbak Dennis memberitahu kepada Profesor Maman bahwa dirinya mendapat tawaran untuk mengajar di sebuah universitas bernama Universitas of Mind. Mbak Dennis belum menerima tawaran itu karena ia tak bisa melepaskan Profesor Maman. Karena menurut Mbak Dennis, Profesor Maman adalah orang yang istimewa untuknya. Profesor Maman kembali ke kantornya dan hanya bisa menatap sedih melihat foto Mbak Dennis. Lalu anak buahnya datang dan menyemangati Profesor Maman bahwa Profesor Maman pasti bisa mengendalikan Buddy Love di dirinya dan tidak akan kehilangan Mbak Dennis. Saat Mbak Dennis masuk ke dalam rumah, ia sangat terkejut dan juga senang melihat bunga-bunga mawar itu. Saat ia melihat keluar jendela, ternyata itu semua dibuat oleh Profesor Maman. Mbak Dennis sangat tersentuh. Mbak Dennis berharap agar Profesor Maman mengungkapkan perasaannya sekarang, namun semuanya kacau. Profesor Maman justru bertingkah aneh dan merusak halaman tetangga, dan Mbak Dennis pun kecewa.
Di antara petir dan geledek di atas langit, Profesor Maman ke lab miliknya untuk menghilangkan body love yang ada di dirinya. Tak lama ia pun pingsan. Tak lama kemudian, Profesor Maman dibangunkan oleh tangan kanannya. Kali ini, Profesor Maman akan membuktikan bahwa body love dalam dirinya sudah hilang. Ia pun mengajak bertemu dengan Mbak Denis. Profesor Maman menjelaskan semuanya. Mbak Denis pun percaya. Melihat kesempatan emas itu, Profesor Maman mengajak Mbak Denis menikah dengan dirinya dengan membuat sebuah kunang-kunang yang sudah disemprot menggunakan baygon, dan kunang-kunang itu membuat kata-kata yang indah. Akhirnya, Mbak Denis pun mau menikah dengan Profesor Maman. Di lain sisi, anak buah Profesor Maman membawa si anjing ke lab. Dan si anjing tak sengaja menjatuhkan cairan yang ternyata itu merupakan gen body love milik Profesor Maman. Keesokan harinya, Din memberikan sebuah surat kepada Profesor Maman. Surat itu berisi penawaran dari perusahaan obat terlarang. Jika ia berhasil melakukan tugasnya, maka Profesor Maman akan mendapatkan untung sebanyak 150 juta dolar. Scene berganti. Mamihnya Profesor Maman sangat senang mengetahui anaknya akan menikah dengan Mbak Denis. Mbak Denis disuruh untuk mencoba mengenakan baju pengantin milik mamihnya Profesor Maman. Dan beautiful, baju tersebut sangat-sangat besar. Profesor Maman dan Mbak Denis pun segera menonton bioskop. Namun ada seorang laki-laki yang bertindak aneh di depannya. Ternyata om-om sinting itu adalah body love yang ada di diri Profesor Maman. Dan sekarang body love itu benar-benar nyata. Kok bisa? Ya karena si anjing tadi malam tak sengaja menumpahkan gen milik Profesor Maman. Dan gen itu adalah body love-nya Profesor Maman. Dan gen itu terkena listrik dan terkena bulu sang anjing. Profesor Maman dan Mbak Denis merasa risih dengan body love tersebut. Ia pun segera pergi meninggalkan body love. What the hell are you looking at? What the hell are you looking at? Huh? Good God! Profesor Maman merasa bahwa kepintarannya berkurang, dan itu disebabkan karena gen body love yang ada di dirinya telah ia hilangkan. Bahkan sekarang Profesor Maman lebih bodoh dari seekor hamster. Sedangkan 2 hari lagi Profesor Maman akan melakukan sebuah presentasi di sebuah acara televisi. Saat pulang ke rumah, Profesor Maman terkejut melihat rumahnya yang seperti kapal pecah. Ia segera memeriksa gen body love yang ia simpan di kulkas. Beruntung gen itu masih aman. Agar menjaganya tetap aman, Profesor Maman memindahkannya ke rumah orang tuanya. Dan bodohnya, ayahnya Profesor Maman tak sengaja meminumnya, dan sekarang body love bertambah satu lagi, yaitu hasil dari ayahnya si Kang Maman. Di lain sisi, Profesor Maman dan Mbak Denis sedang berkunjung ke rumah orang tua Mbak Denis. Mereka akan makan malam bersama. Awalnya, orang tua Mbak Denis sangat menyukai Profesor Maman. Namun, saat Profesor Maman dimintai untuk memberitahu sedikit bocoran tentang presentasinya nanti, ia malah berbicara ngelantur. Dan saat Profesor Maman mencoba untuk berdiri, semua makanan di atas meja terjatuh, karena taplak meja itu menyangkut di resleting milik Profesor Maman. Sedangkan body love kedua pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Dangerous. You work hard, work hard. Ketika sedang asik berbicara dengan wanita hiburannya, tiba-tiba saja ada seorang kakek tua yang mengajaknya berkelahi. Yes. Get away from my woman. I don't want to have to hurt you, Pops. Pops? What the hell is this? Am I supposed to believe you? Dan pada akhirnya, dirinya pun kalah. Body love pertama melihat body love kedua sedang berkelahi, dan sekarang body love pertama menyimpulkan bahwa body love kedua tahu di mana ramuan itu. Ternyata gen ramuan itu tak bertahan lama, dan pada akhirnya ayahnya Profesor Maman kembali seperti semula. Padahal ayahnya Profesor Maman ingin memberikan kejutan kepada istrinya bahwa ia kembali menjadi muda ketika meminum itu. Namun istrinya justru kesal. Istrinya hanya ingin dimanja, bukan menginginkan kembali menjadi muda. Di lain sisi, Profesor Maman mencoba meminta maaf kepada Mbak Denis atas perlakuannya yang tak sopan terhadap mertuanya. Dan Mbak Denis memaafkan itu. Mbak Denis akan membantu Profesor Maman untuk mengecek kesehatannya. Saat sampai di rumah, Profesor Maman tertidur ketika ia sedang menonton TV. Dan ia bermimpi ketika dirinya berusaha memecahkan meteor agar meteor itu tidak mendarat di bumi, namun dirinya gagal. Profesor Maman pun terbangun. Body love berhasil menemukan rumah ayahnya Profesor Maman, dan ia masuk ke dalam rumah itu melalui jendela yang terbuka. Kebetulan di rumah itu ada Mbak Denis dan keluarga besar Profesor Maman sedang kumpul-kumpul untuk memberikan hadiah kepada Mbak Denis. Salah satunya yaitu baju untuk malam pertama. Body love mencium tumpahan gen di meja itu.
Tiba-tiba saja si nenek ada di belakangnya. Nenek mengira bahwa Buddy Love adalah Strippin yang ia undang. Jadi Strippin ini merupakan seorang penari telanjang pria. Buddy Love panik karena si nenek meminta tarian pribadi dan ia memberikan sedikit goyangan untuk si nenek. Buddy Love akhirnya izin kepada si nenek untuk pergi sebentar. Penari Strippin yang asli pun datang. Seluruh keluarga yang ada di sana menontonnya dengan sangat meriah. Di lain sisi, Buddy Love berhasil menemukan gen itu di dalam kulkas. Si nenek yang sudah sangat nafsu tiba-tiba saja muncul di belakangnya dan si nenek melepaskan seluruh pakaian yang ia kenakan. Buddy Love berusaha untuk menenangkan si nenek, namun si nenek mengancam apabila ia menolak tawaran si nenek, maka si nenek akan teriak. Agar si nenek tak teriak, Buddy Love pun ingin memberikan ciuman di pipi si nenek, tetapi si nenek malah nyosor aja. Seketika, Buddy Love pun gumoh dan ia segera pergi dari tempat itu. Scene berganti, Profesor Maman sudah ada di tempat parkir. Ia akan melakukan sebuah eksperimen di acara televisi. Tiba-tiba saja Buddy Love datang, dan Buddy Love sedikit menggertak Profesor Maman. Namun tak lama, Buddy Love pergi berlari mengejar seekor kucing. Keluarga Profesor Maman menonton eksperimen itu. Jadi Profesor Maman akan membuat sebuah ramuan kembali muda. Dan kali ini ia akan menggunakan seekor hamster untuk eksperimennya. Di awal semuanya berjalan lancar, dan hamster itu menjadi muda. Tapi tak lama kemudian hamster itu berubah menjadi besar. Semua orang berlari keluar dan polisi pun datang. Polisi berusaha menembak sang hamster, tetapi si hamster cukup pintar. Ia memanfaatkan ee-nya menjadi sebuah pistol. Tentu saja si polisi kalah. Si Dan panik karena hanya ia yang belum keluar. Dan mengambil sebuah kain untuk menutupi dirinya dan keluar secara memindik-mindik. Namun si hamster mengira Dan adalah hamster betina. Akhirnya Danlah yang menjadi pemuas birahi si hamster. Atas kejadian itu, Profesor Maman pun dipecat. Sebelum Profesor Maman pergi, anak buahnya memberitahu Profesor Maman bahwa setelah kehilangan gen Buddy Love, 26% sel otak Profesor Maman rusak. Apabila itu meningkat menjadi 78%, maka ucapan dan ingatan Profesor Maman akan amburadul, alias Profesor Maman akan menjadi idiot. Untuk mencegah semuanya menjadi kacau, Profesor Maman pun memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Mbak Denis. Padahal Mbak Denis sudah menyewa baju pengantin. Mamihnya Profesor Maman sedih melihat Profesor Maman yang terus saja melamun di halaman rumah. Namun akhirnya ayahnya Profesor Maman berusaha untuk menenangkannya dan membujuk Profesor Maman agar kembali lagi dengan Mbak Denis. Ayahnya Profesor Maman berkata bahwa apabila Mbak Denis dan Profesor Maman kembali menjadi satu, maka semuanya akan baik-baik saja. Dari sana, Profesor Maman mendapatkan ide. Ia akan membuat Buddy Love kembali ada di dalam dirinya. Keesokan harinya, Profesor Maman kembali membuat ramuan kembali muda. Ia akan membuat ramuan itu agar diminum oleh Buddy Love, maka Buddy Love akan kembali seperti semula. Tetapi Dan menahannya, karena Dan mengira bahwa Profesor Maman telah menipunya dan menjual ramuan kembali muda kepada perusahaan lain. Dan mengira bahwa Buddy Love adalah Profesor Maman, dan Profesor Maman menjelaskan semuanya, dan Dan pun akhirnya percaya. Di lain sisi, Mbak Denis bekerja seperti biasa. Mbak Denis tak sengaja melewati komputer tempat Profesor Maman bekerja. Akhirnya Mbak Denis mengetahui mengapa Profesor Maman ingin membatalkan pernikahannya. Kini Mbak Denis tahu bahwa Profesor Maman sebentar lagi akan menjadi idiot. Dan Profesor Maman pergi menemui Buddy Love di sebuah perusahaan. Profesor Maman memancing Buddy Love dengan sebuah bola kasti yang sudah dibasahi dengan ramuan kembali muda. Buddy Love berhasil menangkap bola itu, dan tak lama Buddy Love pun kembali menjadi seorang anak kecil. Namun otaknya tidaklah kecil. Dan menangkapnya, namun Buddy Love mengancingi wajahnya Dan. Buddy Love pun berhasil kabur, sedangkan kesadaran Profesor Maman semakin berkurang. Buddy Love tak sengaja menempel di bokong seorang wanita, dan wanita itu pergi ke stasiun. Profesor Maman berhasil menangkapnya, namun sayang Buddy Love menguap dan menghilang. Kerusakan otak Profesor Maman sudah sampai 78%. Mbak Denis dan ayahnya Profesor Maman datang. Mbak Denis berusaha menenangkan Profesor Maman, dan Profesor Maman pun menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini karena Profesor Maman takut kehilangan Mbak Denis. Ia takut apabila Mbak Denis mengetahui bahwa Buddy Love ada di dirinya. Kemudian Profesor Maman pun menjadi idiot, dan Mbak Denis memeluknya. Saat hendak pergi dari tempat itu, ternyata masih ada satu tetes gen yang tersisa, dan gen itu masuk ke dalam air, kemudian terdispersi dalam molekul air. Mbak Denis segera menyuruh Profesor Maman untuk meminumnya, dan sang ayah yang gregetan akhirnya menyelupkan kepala Profesor Maman ke dalam air mancur itu. Profesor Maman pun kembali seperti semula. Ia tidak jadi idiot. Profesor Maman dan Mbak Denis akhirnya menikah. Tamat. Nah, kalau endingnya kayak gitu kan enak. Walaupun pasti dari kalian ada juga yang ingin memiliki ending sama seperti film ini. Kenapa Pak Selamat? Pak Selamat kan udah punya istri.
jangan maruk dong. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi dari film ini dapat diambil hikmah bahwa bagaimanapun sifatmu, bagaimanapun akhlakmu, itulah yang terbaik. Dan satu-satunya cara mengubah itu menjadi lebih baik yaitu dengan mencintai sifat itu, dan kemungkinan kita bisa mengendalikan sifat tersebut menjadi lebih baik lagi. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini saja. Selamat mencari jodoh untuk kalian semua. And paka. Mwah.